dengan mengajarkan pengajaran yang benar, pengajaran yang sehat, alkitabiah, ya kan, diajari supaya menjadi manusia baru. Kalau dahulu sibuk dengan ritualisme, pakai ini namanya fisik-fisik, sekarang sibuk mendandani kerohanian, bukan jasmanian. Nah, begitu. Karena kalau saya lihat, Bu, di dalam agama Islam, yang penting jilbab-jilbaban, masuk surga. Nah, tapi kalau di dalam Kristen, itu nggak seperti itu, Bu. Di dalam Kristen, itu bicara bagaimana menjadi manusia baru, bukan penampilan baru. Kalau dalam agama Muslim kan ya, penampilan baru. Yang penting pakai jilbab. Karena di dalam agama Islam, barang siapa yang mengucapkan syahadat, barang siapa mengucapkan kalimat syahadat, masuk surga, walaupun maling, walaupun berzina, kata Muhammad. Makanya kalau saya lihat, Bu, ya, dalam agama Islam itu memang berubahnya itu berubah penampilan. Agama Islam, ya, saya mohon maaf ini, kalau ngomong begini nanti takutnya Ibu Nara tersinggung. Saya kasih contoh ya, Bu Nara ya. Nih, saya kasih contoh nih. Tidak. Saya naik ke sini tidak mungkin mau tersinggung lah. Nih, ini saya kasih contoh nih. Inilah orang Islam ketika mereka menghadap kepada Tuhannya, kakinya harus begini. Betul? Di atas. Tahu nanti nggak mampu. Ini kakinya harus begini. Nah, makanya saya pernah mengajukan pertanyaan nih. Kenapa kaki harus begini? Kalau nggak begini katanya nggak sah sholatnya, nggak dilihat oleh Allah, tidak, ini harus mengulang kembali. Nah, makanya saya bilang, kalau di dalam agama Kristen, manusia melihat apa yang dilihat oleh matanya, tetapi Tuhan melihat hati. Manusia melihat apa yang nampak, tetapi Tuhan melihat hati. Makanya di dalam ajaran agama Kristen, datang kepada Tuhan bukan soal kaki. Makanya saya bilang, Tuhan di dalam Bible melihat hati, Tuhan di dalam agama Islam melihat kaki. Saya pernah tanya nih kepada muslim, kenapa kakinya harus begini? Bukankah kita datang kepada Tuhan dengan membawa hati kita? Betul? Dengan membawa jiwa kita. Kalau orang muslim datang kepada Tuhannya sibuk cuci-cuci tangan. Ya kan? Tangannya yang dicuci. Kalau dalam agama Kristen nggak begitu. Bagaimana kita membawa hati kita yang baru, kehidupan kita yang baru. Jadi makanya kekristenan itu bicara soal kerohanian, sedangkan di dalam agama Islam bisa bicara soal kejasmanian. Begitu. Tapi ginilah, coba datangi gereja. Ya, ini saya mau tanyakan juga, Bang Idis, kemarin juga Nandar ada komal sama temannya ya, katanya mahasiswi yang berhijab itu, yang pakai kacamata besar juga itu, katanya mahasiswi sih, tapi ditanya kenapa tidak boleh membunuh cicak, tapi dia tidak jawab. Alasannya seperti ini, padahal itu ada ceritanya, dan ceritanya itu saya sudah dapatkan, dan Ustadz juga ngomongnya seperti, ulama juga ngomongnya seperti itu, ada alasannya kenapa kita membunuh cicak. Cicak dibunuh satu kali itu sama halnya kita punya amal 100 kali. Itu saya udah dapat jawabannya. Cuma saya udah tanyakan itu, Bang. Yang saya tanyakan katanya Nabi Isa itu Nabi Isa bukan Yesus. Kalau Yesus, Nabi Isa itu bukan Yesus. Tapi saya dapat kalau Nabi Isa itu adalah Nabi Isa itu Isa Al-Masih. Apa benar, apa kayak gimana sih ceritanya itu, Bang? Saya kurang ngerti, saya kurang paham. Ya, baik. Ya, saya juga sebenarnya ada diundang oleh satu keluarga untuk membahas khusus masalah Isa dan Yesus ini ya. Mungkin acaranya besok ya. Gini. Jadi Isa di dalam Quran itu merujuk kepada sosok anak Maria, dilahirkan oleh seorang perawan,
dan ada peristiwa tentang penyaliban, sekalipun yang disalibkan menurut agama Islam bukan Isa tetapi yang diserupakan, tapi itu pun debatable, ada yang bilang itu Isa betulan. Jadi Muslim masih bingung. Sebenarnya itu ingin merujuk kepada satu sosok, yaitu Yesus. Nah, tetapi maaf beribu maaf, sosok Yesus yang digambarkan oleh Al-Quran itu tidak sesuai dengan Yesus yang sebenarnya. Begitu. Makanya kalau dalam versi bahasa sederhananya, sosok Isa yang digambarkan di dalam Al-Quran itu, menurut agama kami itu adalah Yesus yang lain. Begitu. Sekalipun ada dikatakan di dalam Al-Quran yang saya setuju dengan sosok Yesus, sosok Isa. Contohnya, masalah dia orang yang suci. Itu saya setuju. Quran mengatakan dia orang yang suci. Tetapi kalau Quran mengatakan bahwa sosok Yesus atau Isa itu tidak disalibkan, saya tidak setuju. Nah, tetapi umat Muslim pun sebenarnya masih berdebat mereka satu sama lain. Ada yang mengatakan, contohnya Zakir Naik. Zakir Naik itu tidak percaya dengan teori penyerupaan itu diganti orang lain, nggak percaya dia. Dia tetap percaya yang disalib itu tetap Isa. Tetapi Allah membuat atau menyamarkan mata-mata orang yang melihat dia itu seolah-olah mati. Jadi yang disamarkan itu bukan Isanya, tetapi yang disamarkan itu adalah mereka yang memandang. Mereka memandang Isa seolah-olah Isa itu mati. Tetapi ternyata Isa itu tidak mati. Makanya ketika dia dimakamkan, dia bangun kembali siuman. Karena mata mereka telah ditipu, telah disamarkan seolah-olah melihat Isa meninggal. Itu paham yang dipahami oleh Zakir Naik. Bayangkan kitab Al-Quran yang mengatakan dirinya jelas membuat umat Muslim makin pusing sendiri, satu sama lain berdebat. Gitu. Intinya itu merujuk kepada sosok yang sama tetapi hasilnya berbeda. Itu seperti contoh ya, kalau zaman-zaman sekarang ya, ada sosok Joko Widodo. Ada yang mengatakan Joko Widodo itu ijazahnya palsu. Ada yang mengatakan Joko Widodo itu asli lulusan UGM. Nah, mana yang benar? Nah, itu merujuk kepada sosok yang sama, tetapi ceritanya yang berbeda. Nggak beda jauh. Contoh misalnya Bung Karno. Bung Karno itu ada yang bilang dia lahir di Blitar. Ada yang bilang dia lahir di Surabaya. Tetapi itu merujuk kepada sosok yang sama, tetapi versi yang berbeda gitu. Makanya tidak mungkin ada dua. Soekarno itu tidak mungkin ada dua. Gitu. Begitu juga Joko Widodo itu nggak mungkin ada dua. Yang mana yang benar, kan itu pertanyaan kita sekarang. Yang lulusan UGM atau yang bukan lulus UGM, kan gitu. Nah, sama seperti sosok Yesus dan Isa juga. Mana yang benar? Nah, makanya kita menggunakan kajian-kajian yang bersifat ilmiah dan akademis. Contoh misalnya, sosok Yesus yang digambarkan di dalam Injil itu berasal dari peristiwa kejadian, berasal dari saksi mata, ya kan? Tidak jauh dari tahun di mana kejadian itu terjadi, lokasinya disebutkan, ya kan? Di mana lahirnya dan seterusnya dijelaskan secara gamblang. Nah, muncul Al-Quran 700 tahun kemudian, tidak di Israel tetapi di Arab Saudi. Coba secara logika, mana yang lebih kita terima? Yang diterangkan, yang diutarakan oleh para saksi mata, dekat dari tempat kejadian dan tahun kejadiannya pun dekat, atau yang diceritakan oleh orang yang 700 tahun kemudian lahirnya, yang tahunnya jauh sekali dari peristiwanya dan tempatnya juga jauh. Begitu. Artinya hukum-hukum logika kita pakai di sini, bahwa keterangan-keterangan yang bersumber dari jauh-jauh sesudahnya, lokasinya juga jauh, tentu tidak lebih baik daripada yang diceritakan oleh
dari tempat kejadian dan oleh para saksi mata, seperti itu. Ya kan? Sebagai contoh lah misalnya nih, Bu Nara. Siapa yang lebih baik menceritakan tentang Bu Nara? Bukankah keluarga? Bukankah teman-teman? Bukankah orang-orang yang bersama-sama dengan Bu Nara? Pasti keterangan mereka itu jauh lebih baik ketimbang orang yang nanti datangnya 700 tahun kemudian. Baru menceritakan tentang Bu Nara. Bu Nara itu sesungguhnya dia itu adalah namanya adalah Claudia. Terima. Kan gitu. Begitu. Dari namanya saja kita sudah tahu kok. Dari namanya saja kita sudah tahu bahwa cerita versi Al-Quran itu tidak akurat. Begitu. Saya kasih contoh ya gini. Orang dulu itu nama-namanya itu punya makna, nggak seperti orang zaman sekarang. Kalau zaman sekarang kan orang nama-namanya udah ke barat-baratan, Rico, ya kan, Joni, nama-namanya kan udah nggak ada maknanya. Tapi orang-orang zaman dulu itu namanya ada maknanya. Apalagi berbicara soal Timur Tengah. Nah, orang-orang di Israel itu kalau memberi nama dia punya artinya. Apa kata tadi? Makanlah. Contoh Yeshua. Yesus itu kan versi di Yunani. Yesus itu bahasa Yunaninya, tapi bahasa aslinya itu Yeshua. Artinya Yahweh menyelamatkan. Nah, muncul di Arab Muhammad bilang namanya Isa. Apa Isa itu, tanya sama Muhammad? Mereka nggak tahu. Itu dari nama saja sudah ketahuan gitu loh. Isa itu siapa gitu? Karena dia dikaji secara etimologi dia nggak ketemu. Dari Gitu. apanya itu? Seperti itu. Iya, Bu Nara. sekarang Lina jadi muridnya. Gimana? Sekarang Lina tadi ada kasih naik nandar di roomnya, sampai aku juga ketawa karena dia sudah ngikutin logatnya abang kalau berdebat. Jadi saya pikir Lina sudah jadi murid abang juga. Ya, kalau saya sih saya tidak mau menyimpulkan seseorang ya. Kita tidak pernah tahu ya bagaimana. Tapi yang jelas tugas saya itu adalah menyampaikan bahwa Islam itu begini, Kristen itu begitu. Ya, kalau ada orang menyimpulkan bahwa begini dan begitu, saya berlepas diri. Yang jelas saya hanya menyampaikan sedemikianlah adanya Islam, sedemikianlah adanya Kristen. Kenapa saya menyampaikan itu? Karena banyak orang-orang Islam yang mengatakan tentang kekristenan secara tidak benar atau keliru. Contohnya adalah si Endang Sunandar yang menggunakan nama palsu Yonatan, Evangelis Yonatan. Dia bilang katanya Yesus poligami. Nah, masa saya sebagai Kristen saya diem aja dibilang-bilang Yesus poligami? Tapi bedanya Kak Nara, orang Kristen nggak marah, nggak menggeruduk si Nandar. Mana ada orang Kristen geruduk rumahnya Nandar? Wah, penistaan agama kamu ya? Wah, nggak ada. Nah, orang Kristen hebatnya kayak begitu. Argumen, pendapat atau hayalan dibantah dengan argumen. Nah, orang Islam beda. Argumen dibantah dengan massa, persekusi. Itu. Seperti itu Bu Nara. Mungkin ada pertanyaan lain Bu Nara? Iya. Itu dulu. Itu aja sih abang. Terima kasih sudah. Oke. Lain kali kalau ketemu Nandar. Oke, gini Bu Nara. Lain kali kalau ketemu Nandar, bilang begini. Kenapa kamu menggunakan nama Yonatan? Lihat nanti dia jawab apa. Bukankah ada di dalam sebuah hadis, barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan kaum tersebut. Bukankah namanya menyerupai nama orang-orang kafir, Yonatan? Nah,
Artinya dia telah menggunakan tipu muslihat untuk membuat orang supaya orang menyangka bahwa dia seorang mu'alaf, supaya komal dia rame, supaya channel dia rame. Itu penipu ulung itu. Ya bang. Seperti itu. Oke, begitu kan Nora ya? Iya ya. Selamat malam abang. Selamat malam Kak Nora, selamat malam ya.